berkurang. Muncul question, muncul pertanyaan. Di mana kawan ini gitu? Ini yang jadi problem kita. Saya tadi bisik sama Pak Ahmad ini. Saya bilang, Pak hati-hati. Kemarin di kala Pak punya murid 2 orang, 3 orang, lalu bisa menjadi juara sampai babak 6 besar 2 kali itu. Orang belum datang ke sini. Jakarta belum menyapa kita. Jakarta belum mengucapkan ahlan wa sahlan. Sekarang sudah datang nih orangnya. Bisa tidak ini melakukan itu? Saya katakan harus bisa. Karena nanti akan kita publikasikan gambar-gambar ini. Foto-foto ini kita akan publikasikan. Bahwa dia tolak KSK Madrasah, subjek kesiswaan, yang punya KSN, yang punya Mayres, datang sosialisasi di ND. Lalu manakala besok tanggal Juli nanti, Mayres ND tidak ada, semua orang ketawa ND gitu. Oleh karena itu saya tantang mana ND gitu. Mana MTS Negeri 1, 2, 3. Itu yang jadi beban berat buat guru-guru dan anak-anak sekali. Pernah. Saya kemarin belakang Mayres punya ND itu bagus sekali. Tentang pengumpulan batu berwarna dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat. Karena itu tulisan sederhana yang sangat bagus. Sangat bagus dan saya ingin itu tumbuh lagi dan saya ingin mendapatkan cerita indah pada bulan Juli. Ada putra-putri ND. Tidak usah lagi man 1, man MAK ND, MTS 1, MTS 2, MTS 3 ND. Penting ND gitu. ND harus masuk. Dan saya ingin katakan, siap tidak ND untuk masuk? Siap. Ini suaranya tidak kompak. Siap tidak madrasah ND? Kurang juga. Gemas lawan harus pembahan lah. Gitu. Siap tidak madrasah ND? Malaikat tulis loh. Malaikat tulis. Apalagi sini pertama Jokowi itu jangan datang ke tempat-tempat kita. Kemarin tidak bukan main. Lampu 5, wih pesonanya luar biasa. HP saya penuh dengan gambar dan foto dan video. Saya hapus semua. Saya nonton lagi hapus dulu. Hei fotonya. Selfie. Pak Jokowi selfie gitu loh. Saya satu nama tahan. Mau tabrakan diri di mobil. Ada ping supaya selfie. Kapan selfie loh? Dan akan ditagih nanti. Tidak main-main. Apalagi tadi sudah dikuatkan oleh Bapak Kakang Kemenak. Bumi rahimnya Pancasila. Itu tidak kecil itu. Itu dasar itu. Dan saya mohon maaf. Maka orang akan melihat di mana yang dia pada saat bulan Juli nanti kompetisi KSN dan kompetisi Mayres. Karena pandemi 2 tahun pola kejuaraan itu mulai berubah. Saya bilang tadi, dikala dulu kalau finalnya di Kupang, kita buat di asrama haji di Hotel Kristal. Peserta datang, itu biasa setiap sekolah mengatakan, hati-hati. Itu yang ada 3 mata pelajaran itu. Finalnya ada matematika, IPA, fisika, kuah. Sekarang sudah mulai merata. Oleh karena itu, anak-anak sekalian dan guru-guru tercinta, mohon fokus ini dan harus lebih baik. Saya ingin katakan begini. Tadi KSN juga disebutkan tidak KSN? Tidak. KSN. Nah, saya kasih KSN, saya citra KSN dulu. Sebelum Mayres kan sudah citra, ini saya sudah citra. Saya ini ngurus KSN 7 tahun. Ngurus lomba kompetisi sains madrasah dan olimpiade sains nasional di Diko. Selalu membawa orang kemana-mana sampai 7 tahun. 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tidak jadi pergi karena pandemi. 7 tahun sampai sama anak-anak. Anak dari ND lah, dari Manggarai lah, dari Alo lah, dari Rote lah, dari Waingapu, saya selalu bawa. Saya ingin sampaikan begini, nah. Kalau mau ikut namanya KSM, Ibu, kalau KSM-nya MI, mata pelajaran matematika dan IPA, maka jangan ajarkan matematika dan IPA kelas 5. Karena anak yang ikut nanti paling tinggi kelas 5. Kelas 6 tidak boleh ikut lagi karena persyaratannya bulan Agustus. Kelas 6 sudah sadaqallahul adzim. Tahu tidak sadaqallahul adzim? Apa itu? Tamat. Maha Penangkan yang segala firman-Nya. Tamat ya.
Maka persiapan anak kelas 5. Maka guru matematika, guru IPA di MI, jangan ajarkan anak-anak matematika kelas 5. Jadi ada kelas berapa Ustaz? Ajar itu matematika kelas 5, kelas 6, kelas 7 MTS, kelas 8 MTS, atau 7 SMP, 8 MTS. Kalau bisa dia tembus sampai dengan kemampuan matematika atau IPA kelas 7 MTS atau 8 SMP, maka anak itu siap mengikuti KSN jenjang MI. Kalau tidak, belum makan, belum baca buku matematika, belum diajarkan oleh guru matematika yang untuk MTS dan SMP, maka dia pasti sebelum pergi tingkat nasional sudah kalah duluan. Tanpa kemarin kalian punya anak ini, kalau aja di ND ini, dia lolos Pak. Lolos ada 2 kemungkinan. Pertama karena dia doa yang banyak, karena doa itu akan dikabulkan oleh Allah itu tiga orang. Pertama orang yang sakit. Orang sakit itu kalau dia berdoa biasanya Allah kabulkan. Kedua, orang susah. Orang yang susah sekali. Allah kabulkan. Kalau juga Allah kabulkan, Allah tunda pengabulannya. Ketiga adalah orang yang terzalimi. Apakah anak-anak ibu nanti yang ikut KSN itu terzalimi atau tidak? Jadi kalau ajarkan anak itu matematika dan KSN itu hanya kelas 5 MI saja, saya yakin dia tidak akan mungkin. Kalaupun ada itu kebetulan. Atau mungkin anak itu punya kemampuan tersendiri yang di atas rata-rata. Lalu karena sini guru-guru MTS dan guru-guru MTS dan siswa MTS, kalau ikut MTS punya matematika dan IPA, fisika dan biologi, maka jangan belajar kelas 7 atau kelas 8. Harus belajarnya kelas 9, kelas 10 MA ke SMA, kelas 11 SMA ke MA. Kalau itu maka yakin saya anak yang sudah mendapatkan pendidikan khusus untuk pembelajaran itu, yakin saya bisa dapat sampai dengan pelungkap. Itu ada tidak itu. Bagian daripada KSN. Jadi gitu. Mayoritas juga sama. Mayoritas itu harus anak-anak dieksplorkan, diberikan kemampuan, diberikan rangsangan, diberikan stimulus. Kalau dia bisa mampu untuk menuliskan kata-kata, menuliskan narasi, dan melakukan penelitian. Oleh karena itu kembali pada masalah kita, Ibu Yuyun tadi sudah kasih begitu banyak kiat dan begitu banyak strategi. Pak Dr. Satu Ahmad Mundari tadi sudah kasih kiat dan segala macam cara-cara. Jadi kita tunggu. Yang sekarang nanti berkelahi itu MTS sekota ND, gitu Pak. Siapa lebih kuat? Apakah Nurul Umar lebih kuat? Tidak. Nurul Umar pakai popo sedikit lah, gitu Pak. MTS satu jatuh, gitu. Lalu dari Morowalu juga, dia bilang, ini kami orang gunung ini kami lepas sedikit, keluar betul ini. Nah, sekarang ini yang menjadi persoalan, di antara yang jadi enaknya satu, Mayres ini tidak seleksi kabupaten, tidak pakai seleksi kabupaten. Seluruh madrasah punya potensi yang sama. Jadi bisa saja nanti final 5 besar itu semuanya dari ND. Kalau itu maka Jokowi berhasil datangnya. Tepuk tangan dulu pada Jokowi dari sini. Berbeda dengan KSR. Kalau KSR itu kabupaten seleksi dulu. Untuk MI-nya diseleksi, MTS dan seleksi, MA-nya seleksi. Nanti yang juara MTS diwakili kabupaten ND ikut provinsi. Yang juara di MA diseleksi ikut di provinsi. Katakan fisikanya yang juara 1 Man ND, Pak Man ND yang mewakili ND. Ternyata geografi madrasah Alia Nurul Umar Pulau ND, maka Nurul Umar Pulau ND mewakili. Katakan umpamanya fisika Al-Mutakin Morowalu, maka Al-Mutakin yang pergi. Berbeda dengan Mayres. Mayres itu tidak ada jenjang kecamatan, tidak ada kabupaten, tidak ada jenjang provinsi. Setiap siswa yang membuatkan penelitian itu punya kesempatan yang sama. Tahu-tahu sudah turun 20 besar. Tahapannya 20 besar. 50 besar dulu. 50 besar selesai, diambil 50 besar. Katakan 50 besar, MTS Negeri 1 ND ada 3 orang peneliti, 2 muncul.
satu gugur, maka 2 yang masuk terus. MTS Negeri 2 Walu-Walu, 5 proposal yang masuk, 2 yang masuk juga. MTS Rumah, 7 proposal masuk, tidak 1 masuk, tunda dulu. Nah, doanya belum terkabul itu. Pak Jokowi harus di Pulau Ende dulu. Lalu Nangapan dan Muhammadiyah, 2 proposal, 2 yang masuk. Ustaznya hebat, ibunya hebat, doanya bagus. Demikian diseleksi lagi. Dan 50 naskah proposal jatuh 30, tinggal 20. Katakan 30 ternyata Walu-Walu masuk 1. MTS Negeri Ende masuk 2. MTS Negeri 2 Ende masuk 1. MTS Negeri 3 Ende masuk 1. Masih masuk 20. Yang lain dari Pekanbaru 1, dari Palembang 1, Papua Barat 1, Maluku Utara 2, bergabung. Lalu seleksi 20 sudah selesai, seleksi 12 seleksi 15 masuk. Oh, masuk. Wih, pendatang baru masuk. Ternyata lihatnya anak aja hilang. Wih, sedih ya. Nah, bakunya sudah tidak laku lagi. MTS Negeri Ende masih bertahan 1. Akhirnya tinggal 2. MTS Walu-Walu sama MTS. Nangapan juga masuk. 3. Muhammadiyah masuk 19 besar. Lalu saling lagi menjadi 12 besar. Kenapa berpindah? 12 besar. Itu 13. 15? Masuk 6 beri. 6 contoh muncul SK pemanggilan. MTS 1 masuk. MTS Walu-Walu masuk. Nama Panda tertunda. 2 ini yang nanti akan diajak rencananya di Jakarta. Bocoran sebenarnya bocorannya. Belum dengar? Di Jakarta. Rencananya itu di Jakarta. Karena masa pandemi jadi dicari gampangnya saja. Jadi bisa ketemu dengan Pak Jokowi lagi. Pak kemarin saya ketemu Bapak di dalam kulima itu saya. Asli pada IP ini saya ini. Bila bawa ada fotonya. Jadi nanti rencananya untuk 6 besar itu dipresentasikan nanti. Persentase. Kemarin kan presentasinya pakai Zoom ya Pak ya. Karena itu presentasinya langsung. Berbeda. Zoom dengan tidak Zoom itu berbeda. Langkah kaki juga berbeda, getaran badan juga berbeda, mulut kemakan miring kanan miring kiri juga berbeda. Bersyukurlah kalau seandainya bisa masuk, maka itu menjadi sebuah takdir Allah yang luar biasa bahwa Jokowi datang ke sini berhasil dan direktur KSKK Madrasah Sudut Kesesan juga berhasil. Tepuk tangan dulu kalau masuk. Kita doakan itu Ende dari Ende untuk Indonesia. Dan gerakan tadi Bapak Kepala tadi sudah ngomong itu. Bukan dari Pulau Timur Indonesia atau dari Kupang Indonesia, dari Ende untuk Indonesia. Maka bangga kalau seandainya anak-anak madrasah di Ende juga punya ekspektasi, punya kemampuan yang bagus untuk masuk di sini. Tidak ada lagi kebanggaan MTS 1, MTS 2, MTS 3. Semua punya hak yang sama. Nanggapanda punya kemampuan yang sama. Madrasah-madrasah swasta juga punya kemampuan yang sama. Dan syukur-syukur Nurul Ummah juga memberikan citra yang baik untuk citra ini. Kita butuh itu, harus ada fenomena-fenomena baru. Ada satu hal-hal baru yang kita bisa dapatkan. Mayoritas ini minta maaf, kalau masuk 6 besar, yang menurut keterangan saya dapatkan, masuk 6 besar itu nanti akan dikomunikasikan dengan LIPI katanya. Ya mudah-mudahan mereka tidak berani ngomong karena menyangkut dengan hal teknis. Tapi karya kalau Bapak ini anak-anak sudah bagus, anak-anaknya akan diikuti terus. Kalau anak-anak dari Taman PMA bisa saja diundang untuk masuk kelompok kita terus. Itu yang mau diperkuat. Karena ke depan nanti anak-anak yang tercinta, penelitian itu lebih kuat daripada Olimpiade. Selama ini kan Olimpiade lebih kuat, KSM lebih kuat. Tapi nanti ke depan penelitian itu lebih kuat. Oleh karena itu, kembali pada masalah bahwa MD pernah menghadirkan 3 sekolah untuk masuk di babak 10 besar. Yang IMAN 1, MD dan MTS 2 dan MTS 1 yang pernah masuk, maka setelah mereka datang di sini harus masuk lebih banyak lagi. Oleh karena itu kata akhir daripada pertemuan ini, selamat dan sukses buat Anda semuanya. Tidak gampang menghadirkan langsung 4 orang ke sini. Kalau kita bayang hari ini orang datang ke sini. Ukuran utang saja di sini, tiketnya sudah 142.000. Oh tiket saja, belum yang lain-lain. Jadi jangan dianggap
hal-hal kecil. 5 orang datang ini untuk negara lapangan itu paling tidak 30 juta atau 40 juta bayar. Mereka sudah membangun besar anggaran, harus kita juga imbangi dengan prestasi kita harus berikan. Jangan sampai mereka kecewa, mereka bilang, ternyata kita pilihnya jadi yang pada Jokowi bilang besar-besar, ternyata tidak ada guna. Kita datang ternyata tidak juara lagi. Jadi ini yang kita perlu pertahankan tradisi ini, dan mudah-mudahan ada cerita-cerita indah dari peristiwa hari ini. Tinggal 1 bulan kita dengarkan berita tersebut. Insya Allah pada bulan depan sudah ada perhelatan tersebut. Proposal segera diajukan sehingga nanti akan dipanggil melalui virtual meeting sampai dengan angka 6 besar baru diundang ke Jakarta. Mudah-mudahan di antara dalam ruangan ini ada anak-anak kita yang nanti akan menjaga kakinya di asrama haji Pondok Gede Jakarta. Biar orang tua pilih haji di Mekah, kita pilih Pondok Haji di Pondok Gede Jakarta. Nanti kemungkinan besar itu di Pondok Gede Jakarta. Asrama haji paling besar di Indonesia. Sangat Ka'bah juga besar kan. Nanti pakai ikhram sekolah pulang dari haji. Pada pulang dari Jakarta. Suruh bapak terima kita dengan azan, aku proses semua jemput kan. Jadi ya mudah-mudahan saya doakan saya mata-mata indah dari arah ruangan ini ada yang bisa akan memberikan cerita indah tentang itu. Bahwa bulan Juli ada anak yang masuk dalam posisi 50 dosa sudah cukup, lalu 20 dosa juga alhamdulillah, lalu masuk lagi dengan 6 dosa di 8 cukup-cukup kita mendapatkan satu prestasi yang baru. Kemarin saya mohon maaf Anda semua yang tercinta, ibu muda dan bapak muda yang saya banggakan. Kemarin pada tahun 2021 pada bulan Oktober saya bersama dengan satu orang teman dari ND ini namanya Ibu Fitria Roja kalau tidak salah. Fitria Roja kalau tidak salah. Ibu Fitria Roja itu dia pustakawan namanya ini. Saya bawa dia untuk lomba di Jakarta. Bisa konfirmasi seperti apa. Jadi saya beri dia bahwa kamu harus siapkan begini, kamu siapkan begini. Ya kau sudah bisa dipanggil di tingkat nasional. Dan alhamdulillah saya tidak membayangkan Ibu Fitria itu bisa menjadi juara 2 tingkat nasional. Piagamnya langsung diberikan oleh Pak Menteri dan Pak Dirjen. Dia juga tidak membayangkan bahwa bisa menjadi juara. Hampir pingsan badan saya. Kok jangan pingsan ya itu. Waktu dibacakan peringkat kelima, kan 5 peserta saja dipanggil. Nama provinsi tepuk tangan. Dia sudah dengar lagi dia. Sudah saya lihat dia punya mata sudah ngos-ngosan. Peringkat keempat sebutkan harapan 1, harapan 3 dia pernah belum ada, maka dia kemungkinan juara 1 dan 2. Saya bilang Fitria doakan, pilih saya kau juara 2. Tapi saya punya kini dia juara 1 gitu. Ternyata betul. Karena saya orang yang terbaik ini dia juara 2. Juara 2 Nusa Tenggara Timur. Nah, bunyi kan pakai itu pakai alat besar. Jadi dalam hotel itu bunyinya semacam guntur itu. Nusa Tenggara Timur. Saya lihat dia sudah hampir pingsan. Sebut namanya pingsan. Alhamdulillah saya bersama dengan Ibu Fitria luar biasa. Dia mampu melakukan itu. Dan kita juga sudah punya beberapa guru yang punya kemampuan bagus yang sudah mewarnai prestasi bahasa dari NTT. Dan kita harapkan tahun 2020 adalah tahun kebangkitan dari NTT. Dan kita harapkan NTT selalu memberikan sesuatu yang terbaik. Saya kasih contoh sedikit yang terakhir. NTT ini sering juara, sudah memberikan hamparan juara, tapi nanti juara orang lain. Saya kasih contoh. Siap anak negeri, NTT spektakuler. Saya antar juga. 2013-17 sampai diantar dengan Syahri Abi mereka. Saya antar anak. Saya antar dengan ibu kepala sekolah dengan ibu praseksi. Prestasinya bagus. Giliran semifinal doang. Ini saya kasih gambaran. Lalu tahun 2019 masuk lagi, diundang lagi di mana TV Metro. Mereka tinggal di hotel khusus anak kami tinggal di hotel lain. Dan mereka langsung dididik oleh mentor.
satu ada sedikit masalah. Ada kita ada narasinya dia lupa. Saya kalau tidak saya teriak-teriak tetap tidak bisa membaca satu maksud karena kita tidak pernah kasih belajar anak tentang bahasa isyarat. Waktu anak kita tidak lupa karena dia memakai tes, cuma dia dari nalar yang sendiri baik. Naskah itu kan dari mentor. Dia lupa, gugup, nases karena waktu itu ada satu orang penyanyi dangdut terkenal itu yang suka membuli di kontes dangdut Indosiar, apa namanya? Hah? Bukan satu lagi. Yang kalau dia pakai jilbab terus, gadis-gadis itu ada semacam Malaysia itu kan, Malaysia. Iya, Bustami betul kan? Ibu nama Bustami lebih anak kita karena mungkin juga tidak punya dangdut, dia lihat salah satu dewan juri, iya Bustami, gugup dia bawa. Dia gugup, karena diperkenalkan. Dewan juri kita, sebutkan namanya. Iya Bustami, tantangan semua. Dia langsung teriak karena mungkin dia pernah menikmati dangdut dan dia Bustami itu. Kalau di dangdut itu dia pukul orang, dia hantam orang. Dan pada saat tersebut betul dia nervous. Padahal waktu itu kalau dia selesai juara satu. Karena diperkirakan man itu tidak bisa tertahankan lagi. Saya ingin sampaikan begini nak, anak-anak semua yang tercinta dan ibu guru yang saya banggakan dan bapak guru yang saya muliakan. Anda itu suka membuat karpet merah, dia bukan karpet, nanti jangan orang lain. Saya ingin sampaikan hari ini jangan sampai kita buat karpet merah, juaranya orang lain. Gitu. Saya kasih contoh tadi itu, 2 kali siang anak negeri itu Anda membuat karpet, juaranya mana Gekio? Gitu. Mana Gekio yang ada di Mbai? Tahu Mbai tidak Mbai? Mbai itu tidak? Dekat Meksiko itu. Sebelah barat itu. Ende yang punya gawe luar biasa. Siang anak negeri itu selalu ada dengan Ende. Yang jualannya Mbai. Yang saya khawatirkan hari ini Jokowi datang ke sini, hari ini orang sosialisasi dan dibuka itu jarang ke sini. Lalu ternyata Ende ini lupa diri, tidak fokus, lalu jualannya lebaran, jualannya alor. Itu yang kita tanyakan. Nah, orang bilang, buat apa kamu sampai sosialisasi kumpul-kumpul sampai lama-lama? Ternyata tidak ada. Ini saja saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi sebuah kebangkitan kita dan saya harapkan supaya semua kita mulai dari sekarang guru, bapak guru, ibu guru mulai fokus dengan materi yang tadi hampir 3 jam itu dan kita mulai beraksi dari sekarang dan kita sama-sama meneriakan dari ND untuk Indonesia. Sama-sama dari ND untuk Indonesia. Selamat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Haji yang sudah memberi motivasinya yang luar biasa untuk kita semua. Sekali lagi, mari kita beri aplaus yang meriah. Selanjutnya Bapak Ibu guru pendamping dan siswa peserta mohon bersabar, mungkin 15 menit kita beri kesempatan pada Abah Sub, koordinator KSKK, Abah Sodik yang punya acara untuk juga memotivasi kita.